Ada sebuah kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Kekuatan ini bukan berasal dari uang, bukan dari warisan, bukan pula dari keberuntungan, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih murni, dan lebih kuat, pikiran manusia yang terfokus. Napoleon Hill pernah berkata, pemikiran adalah hal nyata, dan kekuatan mereka dapat menciptakan kekayaan bila diarahkan dengan tujuan yang pasti. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di balik kesederhanaannya tersembunyi rahasia yang telah membentuk para raja industri dunia. Apa persamaan antara Andrew Carnegie, Henry Ford, dan Thomas Edison? Mereka memulai bukan dengan uang. Mereka memulai dengan visi. Visi yang begitu jelas, begitu kuat, hingga dunia tidak punya pilihan selain menyesuaikan diri dengan kehendak mereka. Kamu mungkin berpikir, bagaimana bisa membangun kekayaan tanpa modal? Dan pertanyaan itu wajar. Kita hidup di zaman di mana segalanya tampak bergantung pada uang. Tapi Hill mengajarkan sebaliknya, bahwa kekayaan sejati tidak dimulai dari rekening bank, tapi dari keyakinan tak tergoyahkan pada impian kita. Segalanya dimulai dari pikiran. Sebuah pikiran yang diisi dengan hasrat membara, dengan tujuan yang tak tergoyahkan, dan dengan keyakinan bahwa keberhasilan itu bukan sekadar kemungkinan, melainkan kepastian yang belum terwujud. Lihatlah Carnegie yang tidak memiliki pendidikan formal, tapi ia memiliki imajinasi yang tak terbatas. Ia percaya bahwa jika ia bisa membayangkan sesuatu dengan cukup kuat, semesta akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Dan disitulah letak kuncinya. Bayangan mental yang jelas. Definiteness of purpose. Hill menyebutnya sebagai hukum yang pertama dan paling penting dalam membangun kekayaan. Tanpa itu, tak ada arah. Tanpa arah, kekuatanmu tersebar. Dan kekuatan yang tersebar adalah kekuatan yang lemah. Tanyakan pada dirimu sekarang, apa tujuanmu yang pasti? Apa satu hal yang kamu mau dengan segenap jiwamu, sehingga kamu rela melewati badai, menanggung rasa sakit, dan tetap berdiri ketika yang lain memilih menyerah? Jika kamu belum tahu jawabannya, maka kamu belum memulai perjalananmu menuju kekayaan, karena kekayaan bukan hadiah untuk yang sekadar mencoba. Kekayaan adalah hadiah bagi mereka yang telah memutuskan. Pikiranmu adalah modal pertamamu. Imajinasi adalah bank tempat kamu mencetak rencana. Keyakinan adalah mesin pencetak uangmu. Dan tindakanmu yang penuh keberanian adalah tanda tanganmu kepada alam semesta. Jangan salah, ini bukan cerita dongeng. Ini sejarah. Ini adalah pola yang telah diulang oleh para pemimpin besar, para pemimpi yang tidak menunggu izin, dan para pelaku yang tidak peduli dengan keraguan orang lain. Ingat kisah Henry Ford. Ia tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya kekayaan warisan, tapi ia memiliki satu hal yang tidak bisa dibeli, keputusan untuk tidak menyerah. Saat semua orang menertawakannya karena mencoba membuat mobil untuk rakyat biasa, ia tidak goyah. Karena visinya lebih kuat dari ejekan, dan sejarah berpihak pada mereka yang tidak berhenti. Jadi jika kamu berpikir kamu butuh uang untuk memulai, pikirkan ulang. Yang kamu butuhkan adalah visi, kejelasan, dan komitmen. Karena begitu kamu punya itu, uang akan datang, orang akan datang, peluang akan datang. Tapi mereka tidak datang pada yang ragu. Mereka datang pada yang yakin. Buka matamu. Lihat dunia dengan mata batinmu. Lihat peluang di balik setiap masalah. Lihat keunggulanmu di balik setiap kelemahan. Karena dunia ini, sekejam apapun tampaknya, memberi tempat bagi mereka yang tahu kemana mereka pergi. Kamu tidak butuh modal. Kamu butuh alasan. Kamu butuh why yang cukup besar, hingga rasa takutmu terlihat kecil. Dan ketika kamu menemukannya, kamu akan menemukan bahwa dunia ini tidak sesempit yang kamu bayangkan. Karena pada akhirnya, kekayaan tidak dimulai dari luar. Ia dimulai dari dalam.
dari pikiran yang tidak hanya berharap, tapi percaya, dan dari hati yang tidak hanya bermimpi, tapi bergerak. Lihatlah sekelilingmu. Dunia dipenuhi orang-orang yang menunggu kesempatan, menunggu dukungan, menunggu waktu yang tepat. Tapi mereka tidak pernah sadar bahwa kesempatan itu tidak datang kepada yang menunggu. Kesempatan diciptakan oleh mereka yang bergerak lebih dulu. Napoleon Hill berkata, tindakan adalah pengukur sejati dari kepercayaan. Kamu bisa berbicara tentang impianmu seumur hidup, tapi dunia hanya akan menjawab tindakanmu. Dan setiap langkah kecil menuju tujuanmu, meskipun penuh rasa takut, adalah deklarasi kepada alam semesta bahwa kamu siap. Kamu tidak butuh modal uang, kamu butuh modal keberanian. Dan keberanian itu tidak berarti tidak merasa takut. Keberanian berarti kamu tetap maju meskipun takut. Itu yang membedakan pemenang dari penonton. Edison gagal lebih dari 10.000 kali sebelum menemukan bola lampu. Carnegie ditertawakan saat ia bermimpi membangun jalur rel baja terbesar di dunia. Disney dianggap tidak punya imajinasi oleh editor koran tempat ia bekerja. Tapi satu hal menyatukan mereka. Mereka tidak mencari persetujuan. Mereka tidak menunggu lampu hijau. Mereka menciptakan jalannya sendiri. Dan kamu pun bisa. Tapi hanya jika kamu berani mempercayai bahwa pikiranmu cukup kuat untuk menciptakan dunia barumu. Hill tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tapi ia menjanjikan bahwa siapapun dari latar belakang apapun bisa mencapai kekayaan sejati jika mereka menguasai alat-alat mental yang benar. Mulailah dengan imajinasi. Bayangkan kehidupan yang kamu inginkan dengan detail sejelas mungkin. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Karena pikiranmu tidak bisa membedakan antara kenyataan dan gambaran mental yang hidup. Apa yang kamu bayangkan dengan intensitas emosional yang tinggi akan mengakar dalam bawah sadarmu, dan bawah sadar adalah medan di mana realitas mulai terbentuk. Tapi hanya imajinasi tidak cukup. Kamu harus memiliki disiplin. Disiplin adalah jembatan antara visi dan kenyataan. Tanpa disiplin, impianmu hanyalah angan. Dan angan tidak menciptakan kekayaan. Bangun pagi ketika orang lain masih tidur. Belajar ketika yang lain bersantai. Bekerja ketika tidak ada yang melihat. Karena hasil besar datang dari kerja sunyi. Kerja yang dilakukan tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, hanya dengan satu motivasi. Tujuanmu lebih penting dari kenyamananmu. Hill menyebut ini sebagai burning desire, hasrat yang menyala. Hasrat ini bukan keinginan setengah hati. Ini adalah obsesi yang tidak bisa kamu abaikan. Ini adalah suara yang memanggilmu, bahkan di tengah malam. Dan ketika kamu memiliki hasrat seperti itu, kamu tidak akan lagi menunggu motivasi. Kamu akan menjadi sumbernya. Semua orang ingin sukses, tapi hanya sedikit yang rela membayar harga. Harga itu bukan uang. Harga itu adalah komitmen, pengorbanan, dan keberanian untuk gagal. Lagi dan lagi, sampai kamu menang. Dan itulah mengapa begitu banyak orang menyerah. Karena mereka mencari jalan cepat. Mereka ingin hasil instan. Tapi hukum sukses tidak mengenal jalan pintas. Ia hanya mengenal mereka yang tidak pergi sampai menang. Jadi, sekarang, tanyakan lagi pada dirimu, apakah kamu siap membayar harga itu? Bukan besok, tapi sekarang. Karena kekayaan tanpa modal bukanlah mitos, tapi ia bukan milik semua orang. Ia hanya milik mereka yang siap menanggung beban keyakinan mereka sendiri, bahkan ketika dunia meragukan mereka. Dan kamu bisa menjadi salah satunya. Jika kamu mau melepaskan keraguan, jika kamu mau mengganti nanti dengan sekarang, jika kamu mau berdiri untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Karena begitu kamu memutuskan
benar-benar memutuskan bahwa kamu akan sukses apapun yang terjadi, maka seluruh dunia mulai bergerak. Tidak karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Dan ketika kamu berubah, segalanya berubah. Kamu adalah sumber kekayaanmu, bukan keadaan, bukan koneksi, bukan latar belakang, tapi dirimu sendiri. Dan ketika kamu menyadari itu, tidak ada lagi alasan tersisa. Kebebasan sejati dimulai ketika kamu berhenti menyalahkan. Ketika kamu berhenti berkata, "Saya tidak bisa karena," dan mulai bertanya, "Bagaimana saya bisa?" Meskipun itulah momen di mana kekuatan sejati bangkit. Karena setiap kali kamu menyalahkan kondisi luar, kamu menyerahkan kendali. Tapi ketika kamu mengambil tanggung jawab penuh, kamu menciptakan momentum, dan momentum adalah bahan bakar bagi mereka yang bergerak lebih jauh dari keraguan. Napoleon Hill mengajarkan bahwa autosugesti atau pengulangan keyakinan secara sadar adalah kunci untuk membentuk pikiran bawah sadar. Apa yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri setiap hari akan menjadi sistem keyakinanmu. Dan sistem keyakinan itulah yang menentukan batas tertinggimu. Jika kamu berkata, "Saya tidak punya modal," maka pikiranmu akan mencari bukti bahwa itu benar. Tapi jika kamu berkata, "Saya bisa menciptakan jalan meski tanpa modal," maka otakmu akan mulai mencari solusi, bukan alasan. Inilah kekuatan fokus. Apa yang kamu fokuskan akan berkembang. Fokus pada keterbatasan, dan kamu akan merasa sempit. Fokus pada kemungkinan, dan kamu akan mulai melihat celah-celah kecil yang dulunya tersembunyi oleh rasa takut. Bayangkan dirimu seperti pelaut di lautan luas. Angin mungkin tak selalu mendukung. Ombak mungkin menghantam keras. Tapi kamu masih bisa mengatur layar. Dan selama kamu bisa mengatur layar, kamu tidak pernah kehilangan arah. Inilah sebabnya mengapa tujuan yang pasti sangat penting. Hill menyebutnya sebagai fondasi awal. Tanpa itu, kamu bagaikan kapal tanpa kompas, terombang-ambing oleh setiap badai. Tetapkan tujuanmu. Ulangi setiap hari. Tuliskan. Rasakan. Bayangkan seakan itu sudah tercapai. Karena semakin jelas gambaranmu, semakin kuat tarikannya. Henry Ford tidak tahu bagaimana cara membangun mobil saat ia memulai. Tapi ia tahu mengapa ia ingin melakukannya. Dan alasan itulah yang membimbing setiap langkahnya, bahkan ketika teknologinya belum tersedia. Begitu pula denganmu. Kamu tidak perlu tahu seluruh peta hari ini. Kamu hanya perlu tahu arah yang jelas dan berani melangkah. Langkah pertama membuka pintu kedua, dan begitu seterusnya. Lalu datanglah ketekunan. Hill menulis bahwa ketekunan adalah kekuatan yang membuat orang biasa mengalahkan yang berbakat. Dunia tidak memberi hadiah kepada yang tercepat, tapi kepada mereka yang tidak berhenti. Kamu akan menghadapi penolakan. Kamu akan merasakan kegagalan. Kamu akan diragukan, bahkan oleh orang terdekat. Tapi jangan biarkan suara luar menjadi lebih keras daripada suara dalam dirimu. Suara itulah, suara batinmu, yang tahu bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih. Suara itulah yang terus berbisik di malam sepi. Kamu belum selesai, kamu belum memberikan segalanya. Dan kamu tahu itu benar. Jadi, ubahlah setiap rasa sakit menjadi bahan bakar. Ubahlah kritik menjadi pijakan. Karena kamu sedang ditempa, bukan dihancurkan. Setiap tantangan bukanlah tanda bahwa kamu salah jalan, tapi bahwa kamu sedang dibentuk untuk jalan itu. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang dipersiapkan. Dan setiap kegagalan membawa pelajaran. Pelajaran yang akan menjadi senjatamu nanti saat kamu berada di puncak dan harus mempertahankan semuanya. Lihat kembali ke sejarah, tidak ada satupun tokoh besar yang tidak diuji. Ujian bukan penghalang, ujian adalah syarat. Dan jika kamu ingin hasil yang tidak biasa, kamu harus siap untuk perjalanan yang tidak biasa pula.
Kamu sudah tahu jalannya. Sekarang tinggal satu pertanyaan tersisa. Apakah kamu akan melangkah? Jika jawabanmu adalah ya, maka mulailah sekarang. Bukan besok, bukan ketika kamu merasa siap, tapi sekarang karena rahasia tersembunyi dari para pemimpin besar adalah ini. Mereka mulai sebelum merasa siap. Tak akan ada momen sempurna. Tak akan ada jaminan. Hanya ada satu langkah pertama, dan keberanian untuk mengambilnya. Kamu mungkin masih bertanya, tapi bagaimana saya bisa sukses tanpa uang, tanpa koneksi, tanpa dukungan? Dan inilah jawabannya. Dengan kekuatan tak terlihat yang telah dimiliki setiap pemimpin besar sejak awal sejarah, keputusan tak tergoyahkan. Keputusan untuk tidak mundur. Keputusan untuk tidak menerima hidup seadanya. Keputusan untuk tidak lagi hidup dalam keraguan dan rasa takut. Napoleon Hill menyebut kekuatan ini sebagai definiteness of decision. Dan disitulah segalanya berubah. Ketika kamu memutuskan sepenuh hati tanpa ruang untuk mundur, seluruh struktur mentalmu berubah. Pikiranmu menjadi tajam, fokusmu menjadi mutlak, dan tindakanmu menjadi tidak terhentikan. Dunia tidak merespons keinginan yang setengah hati. Dunia merespons keputusan yang total. Dan begitu kamu mengambil keputusan itu, kamu tidak lagi bergantung pada kondisi luar. Kamu menjadi pencipta kondisi. Ingat kisah Walt Disney. Ia ditolak berkali-kali oleh investor. Ia bangkrut. Ia dianggap gila karena membangun taman bermain di rawa-rawa Florida. Tapi ia tidak menyerah, karena ia tidak hanya melihat tanah kosong. Ia melihat kerajaan impian, dan impian itu lebih nyata baginya daripada kenyataan yang ada di depan mata. Begitu pula kamu. Kamu harus belajar melihat bukan dengan mata, tapi dengan visi. Lalu datanglah keyakinan. Bukan keyakinan yang butuh bukti, tapi keyakinan yang menciptakan bukti. Keyakinan seperti itu bukan bawaan. Itu dibentuk lewat pengulangan, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap berdiri setelah jatuh. Hill mengajarkan bahwa pikiran kita bisa diprogram ulang. Dan setiap kali kamu bertindak meskipun takut, kamu sedang menulis ulang takdirmu. Jangan tunggu dunia mengizinkanmu. Dunia tidak memberi izin, tapi dunia memberi ruang kepada mereka yang cukup berani untuk mengambil tempatnya. Bangun setiap hari dengan rasa syukur, tapi jangan puas. Syukuri apa yang kamu miliki, tapi jangan berhenti mengejar apa yang kamu impikan. Karena rasa syukur bukan berarti berhenti bermimpi. Rasa syukur adalah fondasi untuk bermimpi lebih besar. Lihatlah, hidup ini bukan sebagai rintangan, tapi sebagai laboratorium pertumbuhan. Setiap tantangan adalah latihan. Setiap kegagalan adalah umpan balik. Dan setiap kemenangan, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak maju. Tidak ada jalan instan, tapi ada jalan pasti jika kamu tidak menyerah. Dan itulah kekayaan tanpa modal yang sejati. Kekayaan yang dimulai dari dalam. Kekayaan yang dibangun dengan visi, dipelihara dengan keyakinan, diperjuangkan dengan disiplin, dan diwujudkan lewat tindakan terus-menerus. Kamu tidak butuh izin, kamu hanya butuh keputusan. Kamu tidak butuh kekayaan untuk memulai, tapi kamu butuh kekuatan untuk percaya bahwa kamu akan sampai. Karena seperti kata Napoleon Hill, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia dapat dicapai. Bayangkan ini, kamu berdiri di tepi tebing keyakinan. Di bawahmu, jurang ketidakpastian. Di belakangmu, hidup yang biasa-biasa saja. Dan di depanmu, langit kemungkinan tak terbatas. Tidak ada jembatan, tidak ada tali pengaman. Hanya ada satu cara untuk tahu apakah kamu bisa terbang. Lompat. Begitulah cara kekayaan sejati diciptakan. Bukan dengan menunggu kondisi ideal, tapi dengan memilih keberanian ketika semua hal dalam dirimu ingin mundur.
kamu sudah memiliki segalanya. Pikiran yang bisa menciptakan realitas, semangat yang bisa menembus rintangan, dan kehendak bebas untuk memutuskan takdirmu sendiri. Tidak ada yang bisa mencabut itu darimu. Lihatlah sejarah sekali lagi. Thomas Edison tidak punya modal saat memulai, hanya ide dan keyakinan fanatik bahwa ia bisa membuat cahaya dari kegelapan. Henry Ford tidak punya pendidikan formal, tapi ia punya visi tentang dunia yang bisa bergerak lebih cepat. Oprah Winfrey tumbuh dalam kemiskinan dan trauma, tapi ia membangun kerajaan media karena satu hal: ia tidak menyerah pada batas yang diberikan orang lain. Dan kamu berada di jalur yang sama. Jalur yang tidak menjanjikan kemudahan, tapi menjanjikan makna. Jalur yang tidak selalu penuh cahaya, tapi selalu penuh potensi. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Setiap langkahmu menyatu dengan jejak mereka yang pernah bermimpi seperti kamu. Dan jika kamu terus melangkah, tidak peduli seberapa lambat, kamu akan sampai di tempat di mana mereka berdiri. Puncak hasil yang dibangun dengan tekad. Tapi kamu harus ingat satu hal penting. Kekayaan sejati bukan hanya soal angka di rekening. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk mewujudkan hidup yang kamu pilih sendiri. Hidup dengan tujuan, bangun dengan gairah, tidur dengan damai, berkarya tanpa rasa takut, menciptakan dampak, memberi makna, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri setiap hari. Dan semua itu dimulai dengan satu keputusan, bahwa kamu akan membangun kekayaanmu, dengan atau tanpa modal. Karena kamu sadar bahwa modal terbesarmu adalah dirimu sendiri, jangan lagi ragu, jangan lagi menunggu, jangan lagi menunda takdirmu. Kamu dilahirkan dengan kekuatan untuk mengubah sejarahmu sendiri. Mulailah sekarang, bangun kekayaanmu, dari dalam keluar. Karena ketika pikiranmu sejernih visi, hatimu sekuat hasrat, dan tindakanmu setegas keyakinanmu, maka seluruh dunia akan bergerak untuk membuka jalannya. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan berkata, "Saya beruntung." Kamu akan berkata, "Saya menciptakannya."